Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala nikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan rahmatnya kita senantiasa diberi kenikmatan baik berupa nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'utnya, dan tak lupa semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwasanya yang namanya manusia pasti mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Tidak hanya dari segi fisiknya, tapi juga dari segi emosionalnya, dari segi pengetahuan atau kognitifnya, bahkan dari segi keterampilan dan juga minat dan bakat mereka. Nah, oleh karena itu di sini kami akan mengupas tuntas tentang perkembangan kognitif pada peserta didik mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Maka dari itu, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya Nur Saadatul Syifa dengan NIM 2209349. Lalu rekan saya Della Febrianti dengan NIM 2206700. Lalu selanjutnya Rizka Kartika Dewi dengan NIM 2203281. Dan yang terakhir Raka Budiman dengan NIM 2203618. Selanjutnya langsung saja kita akan bahas mengenai perkembangan kognitif pada peserta didik. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Rizka Kartika Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu mengenai pengertian perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak, sedangkan Kolpin mengatakan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa perkembangan berpikir pada manusia tumbuh seiring dengan pertambahan usianya. Sebagian ahli psikologi lainnya juga mengatakan bahwa perkembangan berpikir pada manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Kemampuan berpikir pada manusia juga mempengaruhi kemampuan bahasanya, karena bahasa adalah alat berpikir pada manusia. Kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, dan mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kognitif manusia. Jadi, perkembangan kognitif ini sangat penting bagi seorang anak, karena dengan kemampuan kognitif menjadikan anak sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Sekian penjelasan mengenai pengertian perkembangan kognitif. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Raka Budiman. Kepadanya saya persilahkan. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan yang baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Teori ini menjelaskan bagaimana anak-anak belajar dan mengerti dunia sekitarnya. Mereka belajar tentang objek dan orang-orang di sekitarnya, serta cara mengelompokkan dan memahami perbedaan di antara mereka. Piaget berpendapat bahwa anak-anak aktif dalam menyusun pengetahuan mereka tentang dunia dan melewati tahapan perkembangan yang kompleks. Mereka menggunakan skema, yaitu pola cara mereka berpikir dan bertindak, serta adaptasi yang mencakup proses asimilasi dan akomodasi yang dimana asimilasi merupakan mencocokkan informasi baru dengan yang sudah diketahuinya, sedangkan akomodasi merupakan mengubah pemahaman mereka untuk sesuai dengan informasi baru. Yang selanjutnya yaitu tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motorik, merupakan periode awal dalam perkembangan bayi.
Tahap ini dimulai sejak kelahiran bayi hingga sekitar usia 2 tahun. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini bayi belajar dan berkembang melalui pengalaman sensoris mereka dan gerakan fisik. Mereka akan memberikan reaksi ketika ada rangsangan dengan gerakan refleks, dan mereka mulai mengenal benda-benda dengan cara mencium, merasakan, dan merabanya. Pada akhir tahap ini, yaitu sekitar usia 2 tahun, mereka mulai mengembangkan pola sensorik dan motorik mereka menjadi lebih kompleks, serta menggunakan simbol-simbol sederhana seperti kata-kata untuk menyatakan keinginan atau pengalaman mereka. Lalu yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yakni Della Febrianti. Kepadanya saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan praoperasional. Pada tahap ini, yaitu anak pada berusia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa merepresentasikan atau mendeskripsikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Dan pada tahap ini juga, anak mulai mengenali sesuatu secara pasti. Dengan kata lain, anak tersebut sudah sadar akan keberadaan suatu objek, walaupun benda tersebut tidak ada di sekitarnya. Cara berpikir logis anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan adanya ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif ataupun deduktif, tetapi tidak logis. Misalnya, anak menganggap bahwa awan berwarna putih itu karena ada seseorang yang mengecatnya dengan warna putih. Yang kedua yaitu ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Misalnya saja anak mengatakan saya belum tidur siang sehingga sekarang hari ini belum sore gitu kan, karena anak itu kan sering tidur siang dan ketika dia bangun tuh udah sore. Jadi ketika dia belum tidur siang dia merasa bahwa hari ini belum sore karena dia belum tidur siang gitu. Yang ketiga yaitu ada animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Misalnya saja ketika anak bermain boneka, mobil-mobilan, dan lain-lainnya, sehingga mereka tuh menganggap itu kan bahwa mereka itu bisa berbicara dan berpikir seperti dirinya. Sehingga anak tuh ketika bermain tuh suka berbicara dengan mainan tersebut gitu. Lalu yang keempat yaitu ada artificialism. Ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungannya dibuat oleh manusia. Misalnya saja hujan merupakan seseorang yang sedang naik ke atas langit lalu dia menuangkan air gitu kan sehingga terjadilah hujan. Lalu yang kelima yaitu ada perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. Misalnya saja anak-anak menganggap bahwa gunung merupakan benda segitiga pipih seperti penggaris. Dia itu berpendapat bahwa gunung itu seperti penggaris gitu kan, yang pipi bentuk segitiga. Dia tuh belum mengetahui bahwa gunung tersebut merupakan dataran tinggi gitu kan, tapi dia beranggapan bahwa gunung itu disamakan dengan apa yang dia lihat seperti yang dia ketahui gitu. Lalu yang keenam yaitu ada mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Misalnya saja anak-anak akan menuangkan air dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya untuk mengetahui kapasitas wadah tersebut. Misalnya anak menuangkan air dari cangkir yang tinggi ke cangkir yang lebar tapi pendek, sehingga anak tersebut kayak mengetahui gitu kan air itu akan berubah bentuknya jika dipindahkan ke wadah yang berbeda gitu. Lalu yang ketujuh yaitu ada centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Misalnya saja saat membandingkan dua box, anak akan menganggap bahwa box yang lebih tinggi adalah box yang paling besar tanpa memperhatikan panjang dan lebar dari box tersebut. Yang ke-8 yaitu ada egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Misalnya saja saat bermain petak umpet, seorang anak akan mengira bahwa orang lain tidak bisa melihat dirinya sendiri saat mereka menunduk di belakang sofa. Meskipun gitu ya, sebenarnya orang lain itu bisa melihat bagian atas kepalanya ataupun bagian tubuh lainnya yang terlihat gitu.
Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Lalu materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Rizka Kartika Dewi, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu tahapan operasional konkret. Tahapan ini terjadi pada anak usia dengan 7-11 tahun. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan logis antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu yang sifatnya konkret atau nyata. Pada tahapan ini, anak akan berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang nyata dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda-beda. Tahap ini dimulai dengan tahap progresif descending, yaitu sebagian besar anak sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan mengenai ukuran, panjang, dan jumlah benda. Maksud ingatan yang dipertahankan di sini adalah gagasan bahwa satu kuantitas akan tetap terlihat sama walaupun penampakan luarnya terlihat berbeda. Adapun proses-proses penting dalam tahapan ini yaitu yang pertama pengurutan, yakni kemampuan mengurutkan objek tertentu berdasarkan ukuran, panjang, atau ciri lainnya. Yang kedua ada classification atau klasifikasi, yakni kemampuan memberi nama dan mengidentifikasi benda atau objek menurut ukurannya, tampilannya, atau karakteristik lainnya. Yang ketiga ada decentering, yakni kemampuan mempertimbangkan beberapa aspek pada suatu permasalahan agar dapat memecahkannya. Yang keempat ada reversibility, yakni kemampuan di mana anak mulai memahami bahwa benda-benda dapat diubah kemudian kembali pada keadaan awal. Yang kelima ada konservasi, yakni kemampuan memahami kuantitas, ukuran, dan jumlah benda-benda tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilannya. Yang keenam, ada penghilangan sifat egosentrisme, di mana anak sudah mampu melihat sesuatu berdasarkan sudut pandang orang lain. Sekian penjelasan mengenai tahapan operasional konkret. Saya kembalikan kepada moderator. Adapun tahapan yang terakhir yakni tahapan operasional formal. Nah, menurut pandangan Piaget terkait teori perkembangan kognitif anak, bahwasanya masa remaja ini sudah mencapai tahap operasional formal. Nah, yang mana tahap ini dimulai dari anak umur 11 atau 12 tahun. Adapun ciri-ciri dari anak pada tahap ini ada 3, yakni yang pertama, anak sudah mulai bisa berpikir abstrak atau hipotesis. Lalu yang kedua, anak sudah bisa mulai berpikir sistematik. Dan yang terakhir, anak sudah bisa berpikir alternatif. Yang pertama yakni anak sudah mulai bisa berpikir abstrak atau hipotesis. Maksudnya di sini anak sudah bisa mulai membayangkan kejadian yang akan atau belum terjadi sehingga anak bisa mengantisipasi solusi atau alternatif-alternatif yang bisa ia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kedua, anak sudah mulai bisa berpikir sistematik. Maksudnya semua kemungkinan yang ada, anak sudah mulai bisa meruntuhkannya atau menyusunnya secara sistematik. Mulai dari penyebab, siapa, apa, dan bagaimana kejadian tersebut, sehingga anak bisa menyelesaikan dan memecahkan masalah tersebut dengan cepat. Lalu yang ketiga, anak mulai berpikir alternatif. Maksudnya dari sekian solusi, dari sekian masalah, dari sekian penyebab, anak bisa memilih atau memilah alternatif solusi mana yang bisa dia ambil sehingga ia bisa secepat mungkin menyelesaikan masalah dan tepat dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan dari awal hingga akhir sudah kita kupas tuntas bersama. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami karena tidak ada gading yang tidak retak, kesalahan mutlak dari kami dan kebenaran mutlak adanya dari Tuhan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.